Berapa sih biaya tagihan listrik yang dikeluarkan untuk sebuah PC gaming? Apa iya RX 580 Sobat PLN? Terus apa iya ada RX 580 merek Cisurik? Rakit PC 3 jutaan, upgradable sikat game-game kekinian, tapi boros listrik bang. Masa? Untuk kali ini bukan fokus ke PC rakitannya aja, tapi sekalian menjawab pertanyaan seputar Sobat PLN. Di semua video yang saya upload pasti ada yang nanya, bang konsumsi listrik full load berapa? Maka dari itu saya nyumput, nggak berani upload video lagi. Bukan itu. Tapi kemarin memang momennya lebaran, ada agenda mudik, persiapan lebaran, dan sebelum lebaran juga alhamdulillahnya banyak user upgrade dan rakit PC. Jadi mohon maaf, minal aizin wal faizin. Oke, ini saya belikan wattmeter. Nanti kita lihat berapa konsumsi listrik PC gaming menggunakan VGA RX 580 Cisurik. Cisurik bang, maksudnya VGA Cina tapi bukan iSurik. Lah ini kok mirip bang? Beda dong, beda warna. Mau mereknya apapun, RX 580-2048SP seperti ini ya sama aja menurut saya. Intinya refurbish dan rebrand. Itu sudah lumrah di dunia elektronik. Untuk lebih jelasnya saya sudah pernah buatkan video pengalaman pribadi setelah 1 tahun menggunakan VGA card RX 580-2048SP. Ini videonya. Yang ini mereknya Paladin. Untuk spesifikasinya ya sudah pasti mirip dengan RX 570 versi 8GB. VGA seri ini masih jadi solusi sobat gaming kere-hore karena masih bisa diajak main game-game AAA dan game-game kekinian di resolusi 1080p dan tentunya masih punya dukungan driver terbaru dari AMD. VGA ini saya dapatkan dengan harga 850.000. Murah menurut saya. Tapi sobat PLN, ya nanti kita lihat aja di pengujian gamingnya. Untuk PSU-nya di sini saya pakai Sigmatech Tauro 650W 80 plus gold. PSU ini yang biasanya saya pakai untuk tes-tes VGA second mulai dari AMD seri bawah sampai RX 6800. VGA Nvidia juga dari seri bawah sampai RTX 3080 sudah pernah saya coba menggunakan PSU ini. Pakai PSU 650W, apa nggak boros listrik bang? Boros tidaknya tergantung juga efisiensi PSU yang kalian pakai. Contohnya 80 plus gold ini. PSU ini menarik daya rata-rata di skenario penggunaannya sudah 87% daya yang ditarik PSU ini mendekati real kebutuhan yang diminta komponen PC kalian. Jadi semakin bagus efisiensi maka daya yang terbuang semakin sedikit juga. Walah gitu toh. Gimana jadinya PSU yang kalian pakai tidak punya sertifikasi resmi? Bisa jadi listrik yang ditarik mendekati kapasitas daya tampung PSU all time dan listrik cuma terbuang sia-sia jadi panas. Jangan-jangan yang kemarin komen sobat PLN belum tahu juga tentang efisiensi PSU yang punya pengaruh besar juga ke tagihan listrik nantinya. Kelebihan lain yang dimiliki PSU ini sudah full range inputnya 115 sampai 220 volt. Walaupun kita di Indonesia listrik yang dipakai 220 volt, tapi ada aja loh yang drop tegangannya sampai 180. Itu kan bisa merusak PSU dan komponen PC kalian walaupun bisa diakali dengan stabilizer ya. Oke, selanjutnya, karena judulnya upgradable, di sini saya cari motherboard murah, punya slot NVMe dan punya opsi upgrade yang panjang juga. Untuk motherboardnya, di sini saya pakai Vario 110cc. Itu kan motor, bang. Varo H110 dengan soket 1151. Setahu saya, motherboard ini punya dua versi, ada yang cuma mentok generasi 6 dan 7. Nah, tapi yang saya pakai ini sudah support prosesor generasi 6 sampai 9. Untuk portnya terdapat 4 kali slot USB 2, 2 kali slot USB 3, 1 kali DSAP, HDMI, port LAN, dan audio jack. Motherboard ini saya dapatkan dengan harga 400.000, kondisinya bekas.
Mungkin kalau kondisi second jarang ada yang jual, tapi kalau baru motherboard H110 yang support generasi 6 sampai 9 sangat banyak pilihannya. Ada dari Artec, Phenom RX, dan masih banyak merek lainnya. Tentunya refurbish juga, tapi tidak masalah kalau kalian beli dengan kondisi baru dan garansi resmi dari distributor. Harganya juga murah, cuma 600 ribuan. Untuk prosesornya saya pakai Core i5 6500. Prosesor Kirin 4 core paling murah saat ini. Memiliki 4 core 4 thread dengan codename Skylake. Memiliki 6 MB Intel Smart Cache, base clocknya 3,2 GHz dan boost clock sampai dengan 3,6 GHz. TDP-nya ada di 65 Watt. Prosesor ini bisa kalian dapatkan dengan harga 500 ribuan. Untuk coolernya harus RGB juga untuk menambah konsumsi listrik. Memang ngaruh bang. Kita lihat nanti. Cooler model tower termurah saat ini Kyosama KA200. CPU cooler 100 ribuan yang ya mending lah dibanding cooler bawaan Intel. Untuk RAM-nya juga harus RGB, pokoknya full RGB. Biar kalian juga tahu penggunaan lampu-lampu RGB di PC apakah punya pengaruh besar ke tagihan listrik nantinya. Untuk RAM-nya saya pakai Tim Delta 3000 MHz. Ini juga second, saya dapatkan dengan harga 600 ribuan. Karena RAM Cube Gaming yang sering saya pakai harganya sudah naik. Ya memang semua komponen dan termasuk RAM juga itu harganya sekarang trennya lagi naik. Untuk case-nya saya pakai Montech X2 Mesh. Ini juga second. Casing ini saya dapatkan dengan harga 300 ribu. Harga barunya jangan ditanya, masih di atas 500 ribuan. Bahkan ada yang jual 600 ribu juga. Menurut kalian apa kelebihan casing ini? Silahkan kalian isi kolom komentar. Casing ini punya airflow yang cukup bagus karena di bagian depan casingnya terdapat mesh dengan 2 kali fan RGB 14 cm sebagai intake dan 1 kali 12 cm di bagian belakang sebagai exhaust. Untuk spesifikasinya, casing ini muat sampai dengan motherboard ukuran ATX dan memiliki ruang yang lega serta ruang kabel manajemen yang bagus juga menurut saya. Untuk slot penyimpanannya disediakan 2 kali HDD 3,5 inch dan 2 kali 2,5 inch di bagian bawah PSU cover dan ditambah juga 2 kali slot 2,5 inch di atas PSU cover. Nah, tapi punya saya ini wadahnya tinggal satu. Untuk port I/O casingnya terdapat di bagian atas casing. Oke, langsung aja kita baut. Jadi budget yang diperlukan untuk rakitan seperti ini bisa dilihat di tabel sebagai berikut. Perlu diingat juga harga komponen second dapat berubah sewaktu-waktu tergantung ketersediaan stok di market, kondisi barang, dan perbedaan brand juga. Tapi jika kalian masih awam, belilah komponen dengan kondisi baru yang bergaransi resmi karena komponen second itu perlu pengecekan dan mungkin akan menghabiskan waktu. Di kondisi idle, PC ini menarik daya rata-rata cuma 45 watt. Irit menurut saya. 45 watt ya setara 2 lampu rumah. Ini juga tentunya karena PSU yang dipakai bersertifikasi 80 plus gold. Gimana kalau PSU yang dipakai 80 plus standar? Ya berarti cuma beda 10%. Berarti cuma selisih sekitar 5 watt dari 45 watt ini ya. Ya kalau di total cuma sekitar 50 watt jika kalian menggunakan PSU 80 plus standar. Untuk cara menghitung konsumsi listriknya sama dengan daya dikali waktu lamanya penggunaan dibagi kWh per 1000. Tinggal dikalikan tarif golongan listrik rumah kalian. Di sini kita anggap listrik rumah yang dipakai golongan R1 1300 VA yaitu Rp1.450 per kWh. Langsung aja kita tes PC-nya di penggunaan gaming. Yang pertama PES 2021. PC ini menarik daya rata-rata sekitar 146
watt. Tinggal kalian pakai rumus yang tadi. Anggap aja kalian main PES sehari 6 jam, maka 145 watt dikali 6 jam dibagi KWH sama dengan 0,87 KWH. Berarti cuma makan listrik sekitar Rp1.261. And what do they try to achieve? Well, it's obviously a move to push the opposition wide man. Game selanjutnya Valorant di settingan high 1080p, FPS-nya bisa kalian lihat. PC ini menarik daya rata-rata di angka 165 watt. Silahkan kalian coba hitung sendiri sesuai dengan lamanya penggunaan. Enemy remaining. 10 seconds left. Watch your eyes! Last player standing. Last player standing. Oke, next kita coba di game yang lebih berat, Forza Horizon 5. Di settingan high 1080p, FPS yang didapatkan di angka 60-an. Dan daya yang ditarik PC ini rata-rata di angka 208 watt. GTA 5 di settingan mentok kanan, daya yang ditarik PC ini sekitar 200-an watt juga. FPS yang didapat juga masih tinggi di atas 80-an. Tentunya FPS akan bertambah jika kalian tidak sambil record seperti saat ini. Selanjutnya, Spider-Man Miles Morales di settingan medium, FSR on, PC ini masih bisa dapat 60-an FPS dengan rata-rata daya yang ditarik PC ini mencapai 220 watt. Game yang terakhir, GOW Ragnarok di settingan maksa, settingan high maksudnya. FPS rata-rata yang didapatkan di angka 37-an aja. Tapi saya coba tanpa record, ada penambahan FPS dengan rata-rata di angka 50-an FPS. Daya rata-rata yang ditarik di game ini mencapai 230 watt. Tetap aja, kalau dikali rata-rata penggunaan gaming 6 jam sehari, ya cuma 2000 perak. Anggap aja bayar parkir. Jadi gimana menurut kalian Sobat PLN? Kalau menurut saya sih masih dalam kategori wajar. Masa bisa beli PC jutaan, bayar listrik 2000 perak? Masih berat, itu kan lucu. Apa jangan-jangan yang komen Sobat PLN sebelumnya belum punya PC? Silahkan kalian simpulkan versi kalian di kolom komentar. Thank you buat kalian yang sudah simak video ini. Semoga ada sedikit informasi yang bermanfaat. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan selalu memberikan masukan-masukan yang positif agar channel ini berkembang lebih baik dan bermanfaat. Found some. Get in the boat, boy.
Still want me to tie it to the boat? Boy. That is enough. Father, What? did something change? The forest feels different. Everything is different, boy. Try not to dwell on it. Yes, sir. That was the last.